Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian. Dan kisah mistis kali ini seperti yang kalian duga ya, ini adalah lemah kuburan lagi, lanjutan dari bab kemarin ya, bab 6. Jadi ini sudah saya rapel 3 bab. Jadi kemungkinan akan panjang sekali. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Masih di malam yang sama, tak selang beberapa lama setelah Mas Angga keluar dari kamar, si kecil Dito yang tadi terbangun dan meminta susu itu malah tertidur kembali. Mbak Sari yang menyadari itu sudah kepalang tanggung untuk memberitahu suaminya yang sepertinya sudah berada di dapur untuk membuat susu. "Oh alah, kok malah bubuk lagi tole?" ucap Mbak Sari setelah itu. Ia yang memang masih mengantuk pun memutuskan untuk kembali merebahkan tubuh. Hingga selang beberapa lama setelah itu, barulah ia mendengar teriakan suaminya yang berada di luar. Mbak Sari pun segera berlari keluar dan menghampiri. Yang tak selang berapa lama, ayah dan ibunya juga turut menyusul. Mas Angga sudah terkapar di lantai tak sadarkan diri. Berikut juga dengan pemandangan aneh, di mana terdapat botol susu milik Dito yang tersumpal di mulutnya. "Aduh, ada apa lagi nih?" batin Pak Lurah saat itu. "Mas, Mas, bangun Mas. Kok tidur di sini sih?" ucap Mbak Sari, kini mencoba membangunkan suaminya itu. Disusul oleh Pak Lurah yang segera mencoba untuk mengangkat tubuh menantunya itu. Wis, bawa masuk ke kamar dulu aja," kata Pak Lurah Pawiro sembari memegangi tubuh Mas Angga. Pak Lurah, Bu Sundari, dan Mbak Sari pun bersama-sama mengangkat tubuh Mas Angga ke dalam kamar. Tubuhnya yang besar membuat mereka cukup bekerja keras untuk membawanya. Mas Angga pun segera direbahkan dan dibaui dengan minyak angin oleh istrinya. Sementara masih di ruangan yang sama, Bu Sundari nampak tengah mempertanyakan ini kepada Pak Lurah. Pak Lurah yang jengah hanya bisa bertolak pinggang menanggapi kejadian ini. Wajahnya merah padam, darahnya mendidih. Namun bersamaan dengan itu terdengar samar suara berisik lirih di depan rumahnya. "Shh, dengar nggak Bu?" kata Pak Lurah. "Iya Pak, siapa ya?" Suara berisik itu terdengar lirih di antara keheningan yang sepertinya bersumber dari depan rumah. Sejenak mereka semua saling pandang dan mencermati. Dan tidak salah lagi, suara itu memang benar-benar terdengar. "Jangan-jangan," kata Bu Sundari yang menerka bahwa suara itu berasal dari kantong plastik yang beradu. Pak Lurah yang ternyata memiliki pemikiran sama dengan istrinya segera keluar dari kamar, seraya menyambar golok yang tergantung di tembok ruang tengah. Ia pun berjalan mengendap menuju ruang tamu. Sesampainya di ruang tamu, Pak Lurah pun langsung mendekati jendela. Dengan pelan dan hati-hati, ia sedikit menyingkap tirai untuk melihat apa yang ada di depan rumahnya itu. Matanya pun menerawang dan segera berhenti di satu titik
Ternyata benar dugaan itu. Ada orang yang berada di halaman rumahnya. Orang itu kini tengah jongkok sambil menghisap rokok. "Siapa itu, Pak?" kata Bu Lurah. Pak Lurah hanya diam, mengernyitkan dahinya. Karena minimnya pencahayaan membuatnya tak bisa memastikan siapa orang itu. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya yang menggenggam golok pun sudah bergetar. Hingga Pak Lurah yang sudah tak bisa menahan amarahnya pun segera memutar kunci dan membuka pintu. "Woi, mau apa kamu?" kata Pak Lurah menyentak. Orang itu terkejut dan langsung berlari keluar. Pak Lurah langsung melemparkan goloknya dan sepertinya sempat mengenai bagian punggungnya. Namun orang itu tetap saja berlari dengan cepat. Pak Lurah yang sudah berumur itu pun tak mampu mengejarnya dan langsung kehilangan jejak. Beberapa meter saja dari jalanan depan rumahnya itu, Pak Lurah nampak berjalan terengah, memungut golok yang tadi sempat ia lemparkan. "Siapa ya itu tadi?" ucapnya sendiri sambil berjalan kembali menuju ke rumahnya. Terlihat Bu Sundari, istrinya, sudah berada di depan dengan wajah penasaran. Ia pun segera bertanya, "Sopo tuh, Pak?" tanya Bu Sundari yang sudah berdiri menunggu di ambang pintu. "Ah, orang ngerti, Bu. Aku belum sempat lihat wajahnya," jawab Pak Lurah dengan nafas yang masih terengah-engah. "Kismo, Pak," tanggap Bu Sundari. "Bukan, Bu. Kalau Kismo aku hafal. Kan badannya besar. Kalau ini perawakannya kurus, kecil," jawabnya seraya masuk ke dalam rumah. Lurah Pawiro pun masuk dan meletakkan goloknya di meja ruang tengah. Tanpa ia sadari ada sedikit bercak darah di bilah golok itu. Istrinya yang malah tak sengaja melihat itu pun langsung bertanya, "Ini apa, Pak? Orangnya tadi kena bacok?" tanya Bu Sundari yang seketika membuat Lurah Pawiro berhenti berjalan dan berbalik memeriksa golok itu. "Enggak kok, Bu. Tapi memang aku sempat ngelemparin golok ini. Kayaknya kena punggungnya," jawab Pak Lurah yang kembali memegang goloknya sambil mencermati bercak merah itu. Namun, belum sampai berbincang banyak, secara tiba-tiba bau minyak mayat melewati hidung mereka. Lagi-lagi Bu Sundari yang pertama menyadari hal itu. "Jenengan cium bau enggak?" tanya Bu Sundari sambil mengendus hidungnya. "Oh, Bu," jawabnya tersentak dan langsung bergegas ke teras rumahnya sambil membawa senter. Sesampainya di depan, Pak Lurah pun segera memeriksa lantai teras rumahnya itu. Ia runut di setiap jengkalnya. Awalnya ia tak menemukan hal yang ia sangkakan. Sampai akhirnya, "Nemu apa, Pak?" tanya Bu Sundari beberapa saat kemudian menyusul ke depan. "Gak nemu apa-apa, Bu. Tapi kok masih bau ya?" jawab Pak Lurah sembari mengarahkan senternya ke arah halaman depan rumahnya. "Iya, Pak, masih bau loh," kata Bu Sundari, yang mana bersamaan dengan Lurah Pawiro yang menghentikan cahaya senternya pada salah satu sisi pekarangan depan rumahnya itu. Terlihat sebuah kantong kresek hitam tergeletak di sisi yang tengah Pak Lurah sinari. Dan tanpa berpikir lagi, ia pun langsung bergegas memeriksa bungkusan itu. "Apa ini?" batin Pak Lurah sambil berjalan menghampiri. Ia singkapkan bungkusan itu secara perlahan dengan pucuk goloknya.
Dan benar saja seperti apa yang ia duga. Bungkusan itu berisi tanah basah yang berbau minyak mayat. "Waduh, mulai lagi, Bu," kata Pak Lurah Pawiro kepada istrinya dengan sedikit lantang. "Terus gimana ini, Pak?" kata Bu Sundari yang juga kini ikut mendekat untuk melihat bungkusan itu. "Asu pancen," ucap Pak Lurah yang secara tiba-tiba langsung menurunkan celananya dan mengencingi bungkusan itu. Loh, Pak," tanggap Bu Sundari yang tentu heran dengan apa yang dilakukan oleh suaminya itu. Wes, biar. Aku udah terlalu pusing menghadapi ini semua," jawab Pak Lurah seraya mengucuri tanah kuburan itu dengan kencingnya. Dan setelah itu seperti tanpa beban, Lurah Pawiro pun mengajak istrinya untuk masuk ke dalam rumah, meninggalkan bungkusan itu begitu saja. Waktu sudah menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Pak Lurah dan istrinya kembali lagi memeriksa keadaan anak, mantu, dan cucunya yang berada di dalam kamar. Mas Angga, sang menantu, nampak sudah sadar dan kini terduduk di atas ranjang. Di sampingnya si kecil Dito sudah tertidur pulas. Wajahnya masih terlihat linglung, mencerna kejadian yang baru saja ia alami. Tapi meski begitu, setidaknya ia sudah sadar dan nampak baik-baik saja. "Ada apa, Pak, di depan?" tanya Mbak Sari kepada ayahnya yang baru saja masuk ke dalam kamar. "Wes, gak ono apa-apa kok. Sudah, sekarang kalian istirahat lagi. Gimana, Angga?" Alih Pak Lurah mencoba untuk membelokkan topik pembicaraan. "Masih belum bisa cerita, Pak. Kayaknya masih bingung, takut," jawab Mbak Sari dengan mimik wajah takut yang coba ia sembunyikan. Sik," kata Pak Lurah setelah itu, yang langsung bergegas keluar untuk mengambil sesuatu. Pak Lurah pun kembali lagi beberapa saat kemudian, membawa azimah dari Mbak Untung dan langsung memberikannya kepada anak perempuannya itu. "Ini diletakkan di bawah bantal ya, Nduk," kata Lurah Pawiro beberapa saat setelah anaknya memegang azimah itu. "Sudah, sekarang semuanya istirahat lagi ya. Ini sudah hampir jam 3 pagi," kata Lurah Pawiro. Yang tak lama setelah itu, ia bersama Bu Sundari keluar dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sementara itu, di malam yang sama, kejadian aneh, seram, dan janggal pun ternyata juga terjadi kepada yang lain. Kali ini kejadian itu dialami oleh Kadus Barjo dan Pak Sukmo, Carik yang kini menjadi pemangku jabatan sementara menggantikan kepala desa di Mekarsari ini. Malam itu sekitar pukul 00.30 dini hari, Kadus Barjo yang baru saja pulang dan hendak masuk ke dalam rumahnya, sedikit dibuat kaget oleh suara panggilan dari tetangga sebelah rumahnya. Yang tak lain itu adalah Pak Sukmo, sekretaris desa ini yang memang kebetulan rumahnya saling bersebelahan dengan Kadus Barjo. "Weh, Kang, mampir," ucap Pak Sukmo membuat Kadus Barjo seketika langsung menoleh. "Astagfirullah, Pak Carik, ngagetin aja toh sampean itu," tanggap Kadus Barjo. "Rene toh mampir, duduk-duduk sebentar," kata Pak Carik lagi. Menanggapi hal itu, Kadus Barjo pun terlihat sejenak memeriksa jam di tangannya terlebih dahulu. Dan setelah sedikit berpikir, ia pun akhirnya berjalan menghampiri Pak Sukmo, yang nampaknya sedang menyesap kopi sambil merokok di teras depan rumahnya itu. "Dari mana?" "Dari Pak Lurah," sapa Pak Sukmo beberapa saat setelah Kadus Barjo duduk. "Oh, Kang,
Yo, koyok biasane toh, tanggap Kadus Barjo. Sepurane lo mas, aku nggak pernah bisa ikut ke sana. Tapi tenang aja, aku tetap dukung Pak Pawiro Atmojo kok. Ya biar aku kelihatan netral. Halah, santai wae Kang. Sing penting pandongane wae, jawab Kadus Barjo sembari melipat tangannya karena angin dingin yang bertiup ke arahnya. Tak selang beberapa lama kemudian, istri Pak Sukmo keluar sambil membawa segelas kopi. Ia tampak sedikit terkejut melihat Kadus Barjo yang kini duduk bersama suaminya itu. Walah, Pak Kadus toh. Sampean kok nggak bilang toh Pak, tahu gitu kan saya buatkan kopi sekalian Mas Barjo, katanya kepada Pak Sukmo. Lawang dia baru saja datang kok. Ya sudah loh, sana buatin dulu kopi, tanggap Pak Sukmo yang segera disela oleh Kadus Barjo. Udah Mbak Yu, saya tadi di tempat Pak Lurah juga kebanyakan ngopi. Lagian tengah malam gini kok minum kopi, nanti malah nggak bisa tidur aku, sela Kadus Metan itu. Nah, begitu yang benar. Kalau suami saya ini malah kebalik, kalau belum minum kopi malah nggak bisa tidur, tanggap istri Pak Sukmo. Yang mana bersamaan dengan itu, tiba-tiba semua pandangan mendadak teralihkan ke arah jalan depan rumah. Itu nenek-nenek siapa? Tengah malam gini kok jalan-jalan, ucap Pak Sukmo malam itu. Malam itu mungkin sudah hampir pukul 1 dini hari. Di jalan depan rumah terlihat seorang nenek-nenek yang tak mereka kenali tengah berjalan dengan badannya yang sedikit membungkuk. Terdengar juga di setiap seretan langkahnya suara bakiak kayu yang tengah beradu dengan jalan desa yang kala itu masih berupa susunan batu. Suara bakiak itu terdengar mengiringi langkah kaki dari nenek-nenek itu. Kadus Barjo, Pak Sukmo, dan istrinya terlihat memandang heran. Nenek-nenek mana yang keluar rumah tengah-tengah malam gini? Sepertinya itu bukan nenek-nenek. Suara bakiak itu semakin lama terdengar semakin tegas. Sampai akhirnya setelah beberapa lama kemudian, tibalah ketika irama sendal kayu itu berhenti. Bersamaan dengan itu, nenek tak dikenal itu yang kini nampak bungkuk berdiri tepat di ambang gapura kecil depan rumah Pak Sukmo. Untuk sejenak, mereka semua seperti dibuat terpaku mencermati. Tapi itu tak bertahan lama. Karena beberapa detik setelah itu, secara tiba-tiba nenek itu mengeluarkan suara tawa yang aneh. Suaranya melengking, dan bila boleh digambarkan, suara itu mirip dengan rintihan anjing. Namun dengan jeda irama rapat dan cepat. Mendengar itu, istri Pak Sukmo pun seketika menjerit dan berlari masuk ke dalam kamar. Sementara itu, Kadus Barjo dan Pak Sukmo yang duduk seakan terjebak dalam diam. Dengan gemetar mereka perlahan merunduk dan saling menatap di antara suara mirip rintihan anjing yang masih terdengar itu. Pak Sukmo dan Kadus Barjo kini nampak menutup kedua telinganya karena suara itu sangat mengganggu dan sepertinya berhasil memberikan kepada mereka berdua sebuah rasa takut yang tidak bisa digambarkan. Entah makhluk apa itu, tapi yang jelas Pak Sukmo dan Kadus Barjo terlihat tak berdaya dan amat ketakutan dibuatnya. Beruntung pada saat itu akhirnya ada jeda di mana tawa itu sempat berhenti. Dalam degup jantung dan pikiran yang tak beraturan, mereka berdua perlahan mulai berani menegakkan kepalanya dan saling menatap. Apa itu tadi, Kang?
ucap Pak Sukmo gagap gemetaran. Kadus Barjo hanya menggelengkan kepalanya saja dan segera meminta Pak Sukmo untuk masuk ke dalam rumahnya. Wis, sekarang sampean masuk aja, Kang. Saya juga akan pulang. Nanti kalau ada kejadian lagi, teriak aja. Saya pasti akan keluar kok, kata Kadus Barjo seraya berdiri dan hendak beranjak pulang ke rumahnya. Iyo Kang, iyo, tanggap Pak Sukmo yang turut berdiri dan berjalan menuju pintu. Wis Kang, masuk, kata Kadus Barjo yang akan beranjak pergi kalau Pak Sukmo sudah benar-benar masuk ke dalam rumahnya. Hingga setelah Pak Sukmo sudah masuk dan mengunci pintu, barulah Kadus Barjo hendak mulai beranjak. Namun ada salah satu hal yang mendadak melintas di pikirannya dan membuatnya masih berdiri ragu, yaitu tentang wujud dan suara sosok nenek tua itu yang masih terngiang-ngiang hangat di dalam kepalanya. Hal itu pun seketika membuatnya menjadi bingung dan enggan jika harus keluar dari rumah Pak Sukmo dengan melewati gapura kecil itu. Hingga setelah beberapa saat berpikir, ia pun akhirnya memutuskan untuk melompati benteng yang menjadi pembatas antara rumahnya dan rumah Pak Sukmo. Dengan kalimat istighfar yang Kadus Barjo ucapkan terus-menerus, ia berlari melompati pagar benteng pembatas itu. Astagfirullahaladzim, 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 ucapnya terus-menerus hingga setelah ia sampai di depan pintu. Dengan wajah yang sangat amat ketakutan, Kadus Mekar Wetan itu pun buru-buru masuk ke dalam rumahnya. Ia yang sudah berada di dalam kini nampak menyandarkan tubuhnya ke tembok salah satu ruangan di rumahnya. Nampaknya ia tengah menata kewarasannya atas kejadian yang baru saja ia alami. Kalimat istighfar masih ia ucapkan tanpa henti hingga sedikit demi sedikit mulai mengembalikan pikirannya ke tempat semula. Ia mengira semua keganjilan itu selesai begitu saja, tapi ternyata tidak. Ketika samar-samar ia seperti mendengarkan ada suara yang mengisi setiap jeda kalimat istighfar yang diucapkannya. Suara itu membuat Kadus Barjo sejenak berhenti dan mencermati. Ia yang sempat sedikit tenang pun kini kembali masuk ke dalam ketegangan itu dan ternyata benar-benar apa yang ia dengar. Karena selang beberapa detik kemudian ia terdiam. Muncullah suara di tengah keheningan itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Begitulah suara itu terdengar, membisik menirukan kalimat yang tadi Kadus Barjo ucapkan, yang mana kali ini suara itu terdengar dengan nada yang seakan-akan mengejek. Ditambah lagi dengan keheningan malam itu, yang tentu membuat suara itu semakin terdengar jelas. Ya Allah, ya Allah, teriak Kadus Barjo sambil berlari dan masuk ke dalam kamarnya, melompat ke atas ranjang dan membenamkan kepalanya di balik bantal. Bu, onok setan bu, onok setan, ucap Kadus Barjo dari balik bantalnya kepada sang istri yang sudah tertidur dan berada di ranjang yang sama. Tak butuh waktu lama, tampaknya sang istri langsung terbangun karena kegaduhan itu dan tentu langsung bertanya kepada suaminya tentang apa yang terjadi. Kenapa toh pak? Kata istrinya. Aku diganggu lagi, jawab Kadus Barjo yang masih bersembunyi di balik bantalnya. Dan disinilah kejanggalan yang tak disangka-sangka pun kembali terjadi.
diawali oleh tersingkapnya bantal yang menutupi kepala Kadus Barjo secara tiba-tiba. Harusnya, secara nalar, istrinya lah yang menarik bantal itu. Tapi ternyata tidak. Karena apa yang Kadus Barjo lihat setelah bantalnya tersingkap bukanlah istrinya, melainkan sosok nenek tua yang saat itu langsung berkata kepadanya, "Diganggu siapa ta?" Itulah kata yang didengar oleh Kadus Barjo sebelum akhirnya ia tak sadarkan diri. Pagi menjelang, Kadus Barjo terbangun dari tidurnya. Ia langsung memijit kepalanya yang pening bersama dengan ingatan hangat tentang nenek tua yang semalam menghantuinya. Apa saya cuma mimpi ya? Batin Kadus Barjo yang menjadi bingung membedakan keadaan. Tak lama kemudian terdengar salam dari luar. "Assalamualaikum." Suara itu adalah istrinya yang baru saja datang, yang mana seketika itu membuatnya menjadi ingat kalau kemarin sore istrinya sempat pamit untuk menginap di tempat saudaranya di luar kampung karena ada acara hajatan. "Oh, apa semalam yang ada di atas ranjang itu dedemit ya?" Batin Kadus Barjo yang langsung beranjak keluar dari kamarnya. Sang istri memandangnya dengan heran. Alisnya mengkerut seraya berkata, "Sampean habis ngapain? Kok bajunya kotor gitu?" Kata sang istri yang melihat baju Kadus Barjo yang berwarna putih itu penuh dengan lumpur dan mengering. Kadus Barjo nampak bingung menyadari itu. Ia yang setelah itu hendak merangkai kata-kata untuk menanggapi, mendadak dibuat urung oleh kedatangan Cak Carik Suryo yang tiba-tiba tergopoh masuk ke dalam rumahnya. Tetangga sebelah rumahnya itu nampak panik mengabarkan sesuatu yang ia temukan di teras rumahnya. "Waduh, aku sepertinya juga ikut terseret, Kang," ucap Pak Sukmo yang setelah itu mengajak Kadus Barjo untuk keluar dan melihat sesuatu yang ia temukan pagi ini. Apalagi kalau bukan ceceran tanah yang berbau minyak mayat itu. Melihatnya, Kadus Barjo hanya bisa menghela nafas dan segera menyuruh Pak Sukmo untuk mengepel lantai teras rumahnya dengan air kelapa hijau. "Wis, itu dibersihkan aja pakai pel sama air kelapa hijau. Kayaknya udah saatnya sampean ikut saya ke Pak Lurah," kata Kadus Barjo kepada Pak Sukmo. Entah kapan tanah kuburan itu disebar, yang jelas asumsinya kemungkinan itu dilakukan selepas pukul 2 dini hari. Mengingat sebelum itu Kadus Barjo, Pak Sukmo dan istrinya sempat ngobrol hingga kemunculan sosok nenek tua yang akhirnya membuyarkan pembicaraan mereka di teras rumah Pak Sukmo itu. "Seumur hidup saya baru semalam saya ngelihat demit, Mbak Yu," ucap istri Pak Sukmo kepada istri Kadus Barjo dalam obrolan teras. Pagi itu yang mau tak mau berlanjut dengan kilasan cerita tentang perwujudan sosok nenek tua yang terlihat semalam. Pembicaraan pagi itu menjadi cukup serius dan berakhir dengan konklusi bahwa kemungkinan yang sekarang diincar bertambah satu lagi, yaitu Pak Sukmo dan tetangganya. Pagi pun berganti siang. Orang-orang penting dari kubu Lurah Pawiro kini kembali berkumpul. Mbah Kotro, Pak Karim, Pak Warso, Mbah Suyuti, dan para kadus-kadus dan Pak Sukmo kini nampak duduk bersama di ruangan utama. Hampir semua orang yang ada di situ datang dengan membawa keresahan yang sama, yaitu tentang ceceran tanah kuburan yang kini kembali mereka temukan di depan rumahnya. Gangguan
yang mereka alami cukup beragam. Dari penyakit yang tiba-tiba datang, suasana rumah yang menjadi tidak baik, dan juga teror lelembut yang berupa-rupa. Pak Karim contohnya, ayah dari Kang Kuriman itu, terlihat menyingkap lengan bajunya, memperlihatkan ruam lebam yang muncul di tangannya. Hampir persis seperti apa yang terjadi kepada anak Kang Soleh tempo hari. "Saya itu semalam ketindihan, mimpi dinaiki oleh hantu wewe. Tinggi sekali, 2 meter tingginya. Terus bangun-bangun sudah seperti ini," kata Pak Karim yang kini juga membuka kancing kemejanya dan memperlihatkan sebagian dadanya yang ternyata juga penuh dengan ruam lebam itu. Yang terjadi kepada Bah Gotro juga tak kalah aneh. Ia mulai menyadari dan mengaku selama ini kalau sedang berada di rumah, rasanya hanya ingin marah-marah saja. Puncaknya adalah tadi pagi ketika ia memarahi dan menolak cerai istrinya, hanya gara-gara tak sengaja mematahkan pipa tembakau cangklong miliknya. Embuh, setan belang apa yang mampir di pikiranku? Untung saja saya langsung sadar setelah ditampar oleh istri saya. Lagian, sangat tidak lucu toh kalau kakek nenek seperti saya ini tiba-tiba bercerai, kata Mbah Gotro yang tak ucap langsung mengundang tawa kepada mereka semua. Pak Sukmo segera menyela di tengah tawa, menceritakan keluhnya atas kejadian semalam bersama Kadus Barjo. "Saya sekarang sepertinya sudah ikut terseret, Kang Mas," kata Pak Sukmo kepada Pak Lurah, dengan wajahnya yang terlihat masam di antara semua orang yang berada di situ. "Sebenarnya sampean tidak perlu kaget, Kang. Sampean harus ingat dengan kejadian dahulu," jawab Pak Lurah sambil mengingatkan tentang kejadian yang mungkin menjadi alasan kuat bagi Wiryo untuk menyeret Pak Sukmo dalam lingkaran permusuhan ini. Kejadian itu sudah terlalu lama, bahkan mungkin Pak Sukmo sendiri sudah melupakannya. Kira-kira 10-15 tahun yang lalu, Pak Sukmo kalap dan menghajar Juragan Wiryo yang tengah di pasar hewan. Kala itu Wiryo yang belum menjadi juragan tertangkap basah tengah menggeret sapi milik Pak Sukmo yang sudah 3 hari hilang. Saat itu Wiryo muda sudah ampun-ampun dan menjelaskan bahwa ia tidak tahu perihal sapi yang dibawanya. Ia hanya disuruh oleh temannya untuk menjualkan saja. Namun Pak Sukmo sudah gelap, tetap saja menghajarnya. Atas kejadian itu Wiryo sempat ditahan selama 1 bulan. Sampai akhirnya Wiryo pun dibebaskan setelah pencuri yang sebenarnya, yaitu temannya, tertangkap dan bersaksi bahwa Wiryo memang tidak tahu apa-apa. "Wah, mosok ya karena itu, Kang? Kan itu salah paham," ucap Pak Sukmo seraya menganggukkan kepalanya, yang mana langsung ditimpal oleh Kang Soleh. "Ya bisa saja Pak Cari. Saya kan yang mendampingi istri Wiryo waktu itu, bolak-balik ke kantor polisi. Dan menurut saya saat itu memang Wiryo nggak tahu apa-apa. Yang sebagai orang pernah dekat cukup hafal dengan wataknya. Wiryo itu sama sekali nggak punya mental untuk mencuri." Pak Sukmo pun mengusap wajahnya dan berpikir, kenapa baru sekarang ia terseret ketika pemilihan tinggal beberapa hari lagi? Kenapa tidak dari awal saja, kalau memang dendam itu menjadikannya masuk dalam daftar hitam musuhnya? "Lah iyo, kok nggak ya dari kemarin-kemarin ya?" ucap Pak Sukmo yang mana belum sempat orang-orang menanggapinya. Pembicaraan itu terjeda oleh Mbak Sari yang keluar dan meminta ayahnya untuk memeriksa keadaan Mas Angga. "Mas, Pak, itu loh Mas Angga. Kok tambah aneh ya Pak? Dari semalam gak mau ngomong. Saya tawari makan cuma diem aja.
Padahal dari kemarin malam perutnya belum keisi apa-apa, ucap Mbak Sari kepada Pak Lurah, yang tak lama setelah itu langsung beranjak masuk ke dalam. Sesampainya di dalam kamar, terlihat Mas Angga yang tubuhnya setengah merebah di atas ranjang, melamun dan menatap kosong, tak mempedulikan si kecil Dito yang berada di sebelahnya. "Gah, Angga," panggil Pak Lurah sambil mendekat. Mas Angga tak bergeming atas panggilan dari mertuanya itu, dan masih terlihat larut dalam tatapan kosongnya. "Dari tadi cuma seperti itu terus, Pak," ucap Mbak Sari yang kini ikut mendekat. "Angga," panggil Pak Lurah sekali lagi sambil memegang bahu menantunya itu. Namun sama seperti tadi, Mas Angga tetap terdiam dan dengan konyolnya dia kini malah merebah begitu saja, memejamkan matanya. "Waduh, gak beres iki," tukas Pak Lurah yang segera keluar dan kembali lagi bersama orang-orang di ruang utama. "Angga kenapa, Pak?" tanya Mbak Gotro setelah Pak Lurah kembali duduk. "Aneh, Mbah, jelas ada yang gak beres ini," jawab Pak Lurah menggelengkan kepalanya. "Azimah yang diberikan oleh Pak D-nya Mbok Tun sepertinya sudah tidak terlalu membantu ya," kata Mbak Gotro setelah itu, yang mana segera ditanggapi oleh Mbah Suyuti. Mbah Suyuti berkata, bisa jadi anggapan Mbak Gotro perihal Azimah itu memang benar, karena kemarin Mbah Untung juga sempat berbicara kepadanya ketika mereka berdua berada di dalam kamar. Mbah Untung berkata kepada Mbah Suyuti tentang sosok Pak Cokro, dukun yang berada di belakang Juragan Wiryo itu, yang mana orang itu menurutnya adalah salah satu dukun yang cukup kuat dan tidak bisa dianggap remeh. Dan satu-satunya orang yang mungkin bisa mengimbanginya adalah Mbah Untung sendiri. "Lantas kita ini harus gimana?" tanggap Mbah Gotro lagi, yang mana untuk kali ini, "Ya, kita hanya bisa menahan, Kang, agar tidak terlalu parah sampai nanti Mbah Untung kemari," jawab Mbah Suyuti sambil menjelaskan apa yang kemarin Mbah Untung amanahkan kepadanya, yaitu perihal ritual pembersihan yang akan ia laksanakan besok hari. "Kenapa kok nggak sekarang aja toh, Mbah?" tanya Pak Sukmo yang baru saja masuk dalam lingkaran ini. "Nggak bisa sekarang. Saya harus puasa dulu sehari, Pak Carik, sesuai dengan arahan dari Mbah Untung," jawab Mbah Suyuti atas pertanyaan Pak Carik Sukmo. "Tapi sampean sudah benar-benar yakin bisa melakukan hal itu, Kang?" tanya Mbah Gotro. "Insya Allah saya sudah mantep, Kang. Kudu mantep pokoke," jawab Mbah Suyuti tegas. Pembicaraan pun langsung berlanjut dan tiba saat Pak Lurah teringat akan sesuatu yang sedari tadi hampir lupa ia ceritakan, yaitu tentang dia yang semalam sempat memergoki si pencecer tanah kuburan itu, sempat mengejarnya dan melempar orang itu dengan golok. "Kismo lagi ya, Kang?" tanya Kadus Barjo menanggapi cerita itu. "Bukan, Kang. Tubuhnya itu kecil, kurus. Kalau Kismo saya hafal, tapi kalau ini saya benar-benar gak kenal siapa orangnya. Saya juga gak sempat lihat wajahnya," jawab Pak Lurah yang setelah itu bangkit dari tempat duduknya dan mengambil golok yang semalam sempat ia lemparkan ke orang itu. "Nah, ini tadi malam saya sempat lempar dan sepertinya mengenai punggungnya," kata Pak Lurah yang menarik golok itu dari sarungnya dan memperlihatkan bercak darah yang masih tertinggal di bilahnya.
"Walah, sayang ya, gak ketangkep," kata semua orang. "Iyo, kalau tertangkap bisa jadi bukti. Tapi larinya kenceng banget. Sepertinya sih masih muda." Pada akhirnya saya hanya menemukan kantong plastik yang isinya tanah kuburan di depan rumah, yang sepertinya memang tak sempat terbawa karena saya sudah terlanjur jengkel. Ya, saya kencingi aja tanah kuburan itu, ungkap Pak Lurah yang membuat semua terbelalak heran. Luluh, terus sampean sekarang nggak kenapa-kenapa toh Mas Lurah?" tanya Mbah Gotro saat itu. "Nggak apa-apa Mbah, sepertinya nggak apa-apa kok. Ya semoga aja nggak apa-apa," jawab Pak Lurah yang seakan-akan mendadak menjadi ragu dan mulai sedikit takut setelah mendapat pertanyaan itu. Menit pun berganti seiring dengan obrolan yang terdengar semakin pakem menyoal tentang tanah kuburan itu. Tanpa mereka sadari, akan segera menyusul suatu kejadian tak wajar dan di luar nalar yang akan mereka saksikan siang itu. Semua berawal dari kedatangan Mbok Tun yang siang itu di rumah Pak Lurah dengan rupanya yang lelah dan gelisah. Seharusnya ia tiba di sini pagi hari seperti biasanya. Namun nampaknya untuk hari ini sepertinya ada sesuatu yang menahannya, sehingga membuatnya baru bisa datang sesiang ini. "Maaf Pak Lurah, saya baru bisa datang," ucap Mbok Tun kepada Pak Lurah setelah ia masuk. "Oh, gak apa-apa Mbok. Memangnya ada apa?" kata Pak Lurah mempertanyakan. "Gak ada apa-apa kok Pak Lurah. Cuma suami saya itu lagi masuk angin. Dan karena semua anak-anak sedang ke sawah, jadinya saya terpaksa menunggu dulu sampai mereka pulang," jawab Mbok Tun mendengar jawaban itu. Seketika membuat dahi semua orang mengernyit. Pikiran mereka masing-masing secara spontan tertuju pada hal ganjil yang belakangan ini terjadi. Jangan-jangan karena itulah yang mungkin ada pada batin mereka semua saat ini. "Terus, Lek Trimo, saiki gimana?" tanggap Lurah Pawiro kembali. "Ya seperti itulah. Tapi nggak apa-apa kok, karena sekarang udah ada anak-anak yang menunggunya," tukas Mbok Tun. Jawaban "tidak ada apa-apa" dari Mbok Tun tentu tak serta-merta bisa mengalihkan pikiran mereka semua untuk menjurus kepada hal itu. Namun, karena masih banyaknya pekerjaan yang harus Mbok Tun selesaikan saat itu, mereka pun tidak bisa menanggapi dan membicarakannya lebih jauh. "Monggo, dienakkan. Saya ke belakang dulu ya," kata Mbok Tun seraya pamit dan hendak melakukan pekerjaannya. Semua orang di ruangan itu sebenarnya sama-sama menyadari ada hal yang aneh dan tak biasa pada Mbok Tun. Ia terlihat gelisah, tertekan dan tak nyaman, seakan-akan ada sesuatu yang ia coba untuk disembunyikan. Mbok Tun segera menuju dapur menemui Bu Sundari yang tengah sibuk mengolah masakan. Ia melempar senyum tanggung kepada istri majikannya itu, dan seraya menunduk, Mbok Tun juga meminta maaf. Baru saja datang karena suaminya mendadak sakit. "Walah, sudah saya duga kok Mbok. Pasti ada sesuatu yang gak beres. Ya udah gak apa-apa. Sekarang nangkap ayam aja di kandang belakang buat masak nanti malam," kata Bu Lurah Sundari. "Enje Bu," jawab Mbok Tun langsung berjalan ke belakang untuk mengambil ayam di dalam kandang. Singkat cerita, menit demi menit berlalu. Suara kia ayam beberapa kali terdengar. Namun sudah hampir 30 menit Mbok Tun tak juga kembali ke dapur. Bu Sundari yang berkali-kali memanggilnya dari jendela dapur merasa heran karena panggilannya tak direspon oleh Mbok Tun.
"Waduh, kenapa toh Mbak Tuni?" kata Bu Sundari yang sekali lagi kembali memanggilnya. Yang mana untuk kali ini akhirnya Mbok Tun menanggapi. Tapi apa yang keluar dari mulut Mbok Tun dalam menjawab panggilan Bu Sundari terasa sangat aneh. "Mati, mati, mati!" teriak Mbok Tun dari dalam ruangan berisi kandang itu, beriringan dengan suara ronta kiakan ayam yang berkelabakan. "Astagfirullah!" sentak Bu Sundari yang mengamati dari balik jendela. Ia yang menyadari ketidakberesan itu langsung berlari menuju ruangan utama, mencoba memberitahukan hal itu kepada suami dan orang-orang yang tengah duduk berbincang. "Pak, Mbok Tun pak, lihat entah," kata Bu Sundari gugup terbata karena tak bisa menggambarkan apa yang ia rasakan. "Ono apa toh Bu?" jawab Pak Lurah tanpa dijawab. Ia langsung diseret begitu saja menuju ruang belakang oleh istrinya itu. "Ono apa toh Bu?" tanya Pak Lurah lagi. Setelah beberapa tapak, ia dan semua orang keluar dari pintu belakang. Mbok Tun di dalam sudah dari tadi tak keluar. Tanggap Bu Sundari membisik seraya berjalan menuju ruang kandang itu. Suasana sekilas nampak biasa saja, hingga akhirnya ketika Pak Lurah, Bu Sundari dan yang lainnya berada di bibir pintu, terdengarlah di situ samar isak tangis dari dalam ruang kandang. "Ngapain itu?" kata Pak Lurah tersentak dan langsung masuk begitu saja ke dalam kandang. Dan terlihatlah pemandangan yang mengerikan. Di salah satu sudut, ya, itu adalah Mbok Tun yang sekarang terlihat menangis sambil duduk memeluk lutut dengan darah merah yang melumuri hampir seluruh wajahnya. Nampak di situ ayam-ayam bergelimpangan. Ada yang sudah tidak bergerak dan juga ada beberapa yang masih menggelinjang. "Mbok!" ucap Pak Lurah sedikit terbata. Yang tak lama setelah itu Mbok Tun menjawab dengan tangisan. "Maafkan saya Pak, maafkan saya benar-benar nggak tahu," kata Mbok Tun sambil menangis dan terisak. Mereka semua tidak tahu pasti apa yang terjadi. Begitu pula dengan Mbok Tun yang menurut pengakuannya, pandangannya mendadak gelap ketika setapak melangkah masuk ke kandang dan kembali terbangun dengan berlumuran darah di antara ayam-ayam yang mati. Menurut Mbah Suyuti, diduga kuat Mbok Tun dirasuki oleh sesuatu yang membantai dan menghisap darah semua ayam yang berada di kandang. Entah apapun itu, yang jelas semua semakin aneh dan tidak masuk akal lagi. Mbok Tun segera dibawa pulang ke rumahnya. Beberapa saat setelah ia ditenangkan dan membersihkan diri, semua orang hanya bisa ternganga menggeleng kepala dengan kejadian-kejadian janggal yang semakin keterlaluan ini. "Nanti malam kita secukupnya saja, nggak usah sampai larut. Jaga rumah kita masing-masing dulu ya," pinta Pak Lurah kepada orang-orang agar malam ini mereka tidak berkumpul hingga larut. Singkat cerita, adzan asyar pun tiba. Terdengar kumandang bersamaan dengan orang-orang di rumah Pak Lurah yang mulai beranjak pulang. Semua wajah-wajahnya nampak tegang waspada, memendam rasa khawatir yang semakin terbalut oleh amarah. "Seandainya nggak ada hukum, sudah saya kelewang Tengku Wiryo itu," kata Pak Lurah kepada Bu Sundari beberapa saat setelah semua orang pulang. "Hus, jangan ngawur Pak, sabar. Semuanya itu pasti ada jalannya," jawab Bu Sundari. Hingga malam pun tiba, semua orang kembali berkumpul di rumah Pak Lurah seperti biasanya dan sesuai apa yang diarahkan tadi sore.
Acara basa-basi itu tak berlangsung sampai larut. Bagotro yang tiba-tiba memiliki strategi menyuruh semua orang warga pendukung Pak Lurah agar melapor atau kalau bisa menangkap jika malam ini terlihat gerak-gerik mencurigakan dari pendukung Juragan Wiryo. Ini sudah semakin panas. Kalian semua tahu kan, mereka sudah menggunakan cara-cara yang gak wajar. Pokoknya sekarang kalian semua pulang, jaga rumah masing-masing. Dan kalau melihat gerak-gerik mencurigakan dari pendukung sana, segeralah lapor Pak Kadus. Atau kalau berani ya tangkap saja dulu, kata Mbak Gotro, seraya memberikan sebungkus rokok kepada semua orang yang satu persatu mulai beranjak pulang dari rumah Pak Lurah itu. Kadus-kadus dan para tokoh juga beranjak tak lama setelah itu, kecuali Mbak Gotro yang terlihat kembali duduk bersama Pak Lurah, karena Mbah Rumi, istri Mbak Gotro, masih asyik ngobrol dengan Bu Sundari di ruang belakang. Maaf sebelumnya Mbah, apa jenengan itu nggak sayang dengan uang jenengan? Karena kalau saya lihat-lihat, jenengan itu sudah keluar banyak loh untuk hajat ini, kata Pak Lurah secara empat mata kepada Mbah Gotro, yang segera dijawab dengan sedikit tertawa. Heleh-heleh, harta itu nggak dibawa mati Mas Lurah. Ibaratnya mending saya bakar habis di dunia, kalau itu untuk hal yang bermanfaat. Wes toh, nggak usah merasa nggak enak. Saya ini udah betul-betul ikhlas, jawab Mbah Gotro dengan gaya khasnya. Tak lama setelah itu istri Mbah Gotro pun keluar bersama Bu Sundari dengan wajahnya yang terlihat resah. Orang yang kerap disapa Mbah Rumi itu nampak meragu saat mengajak Mbah Gotro untuk pulang. Kita mau pulang Pak, kata Mbah Rumi kepada Mbah Gotro. Ya mulai toh Bune, masa mau tidur di sini? Tanggap Mbah Gotro yang setelah itu balik bertanya. Emang ngopo? Wedi ta? Udahlah, pasti karena cerita dari Bu Lurah toh, timpal Mbah Gotro. Mbah Rumi hanya tersenyum karena memang benar kalau ia baru saja mendengar cerita-cerita dari Bu Sundari. Sudahlah, menginap di sini saja Mbah. Banyak kamar yang kosong kok, sela Bu Sundari waktu itu. Mbah Gotro hanya menghela nafas panjang seraya menatap ke arah Pak Lurah, yang tak lama setelah itu juga mengatakan hal yang sama. Mbok iya toh, jarang-jarang. Lagian jenengan kan di rumah hanya berdua kan? Kata Pak Lurah mempertebal tawaran itu. Alah, wis gak tidur di rumah aja, gak enak. Ayo kata Mbah Gotro merasa istrinya sedikit terlalu berlebihan. Wes, kalau masih takut kita duduk-duduk dulu aja di sini sampai rasa takutmu hilang. Gak apa-apa toh, kata Mbah Gotro. Tak lama setelah itu Mbah Sari, anak Pak Lurah, turut keluar sambil menggendong si kecil Dito yang kebetulan terbangun. Mereka pun kini duduk bersama dan kembali berbasa-basi. Beruntung dengan adanya cucu Pak Lurah yang sedikit mengalihkan suasana. Perbincangan pun sejenak mulai berubah riang. Namun sayangnya itu tak bertahan lama. Ketika tiba-tiba Dito mengacungkan jarinya mengarah ke sudut jendela. Mbah, ucap Dito dengan logat cadelnya, menunjukkan ke arah jendela. Suasana riang seketika menjadi senyap. Semua mata segera tertuju ke arah di mana Dito menunjuk. Kenapa dek?
kata Bu Sundari kepada sang cucu yang kebetulan berada dalam pangkuannya. Sebagai balita, Dito tentu tak cakap untuk menanggapi dan masih saja menunjuk-nunjuk jarinya ke arah yang sama. Mbah, mbah, mbah. Hingga bau pun tercium tiba-tiba, menusuk tajam ke penciuman mereka masing-masing. Baunya seperti bangkai, sangat menyengat dan tidak sewajarnya. Hingga bersamaan dengan itu, keganjilan pun bertambah oleh suara tangis seorang wanita yang kini terdengar dari depan rumah Pak Lurah. Seketika semua terpaku saling pandang, begitu juga dengan tengkuk mereka yang tentu serentak bergidik ngeri. "Woi!" sentak Pak Lurah tiba-tiba, yang mana kini suara tangis itu malah menjadi terdengar semakin keras, seakan mulai merangsek masuk ke dalam ruang tamu di mana mereka berada. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar," ucap Mbah Rumi membisik dan berulang-ulang. Hingga lagi-lagi si kecil Dito lah yang menjadi jawabannya ketika cucu Pak Lurah itu menunjuk ke arah atas langit-langit. "Mbah, mbah, mbah," ucap Dito seperti tadi seraya menunjuk dengan jemari kecilnya. Dan tanpa aba-aba, secara spontan semua orang pun langsung mengarahkan kepalanya mendongak ke atas. Dan apa yang mereka lihat kini adalah pemandangan yang tentu tidak pernah mereka sangka dan inginkan. Sesosok wujud menempel menggelantung di atas langit-langit ruangan itu. Rambutnya menjuntai ke bawah, namun tak sampai menutupi wajahnya. Dan dari sosok itulah pastinya suara tangis itu berasal. Entah apa yang menjadi maksudnya, yang jelas mereka semua sekarang sama-sama sedang berada di dalam puncak ketakutan. "Allahu Akbar, Allahu Akbar," gemah riuh terdengar di ruang utama. Pak Lurah menyeret kata-kata bersamaan dengan pandang matanya yang sepertinya sulit berpaling ke arah lain. Entah berapa lama sosok itu bertahan. Yang jelas pada akhirnya wujud mengerikan itu menghilang, naik menembus langit-langit ruang tamu dan sambil berkata, "Tunggu saja kalian semua." Kata sosok itu serak membisik sebelum menghilang. Suasana pun perlahan mulai tenang, begitu juga dengan tangis dan bau bangkai yang seketika mendadak hilang. Mereka yang masih berada di tempat yang sama kini hanya bisa menunduk dan tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Di rumah Pak Lurah, samar azan subuh berkumandang dan akhirnya benar-benar membangunkan mereka yang sebenarnya tidak begitu lelap tidur. Karena setelah kejadian semalam, ternyata tak ada satu orang pun yang bisa terlelap dengan tidurnya. Terhitung mungkin sudah kira-kira 4-5 jam mereka hanya tidur-tidur ayam saja, sambil dibayangi rasa takut yang membuat mereka menjadi sedikit terlelap dan lebih banyak terjaga. Bahkan Pak Lurah, Bu Sundari, Mbak Sari, Mbah Gotro, dan Mbah Rumi sejak semalam tidak beranjak dan masing-masing berada di ruang tamu. Ruangan yang sama di mana semalam mereka melihat sosok wanita menggelantung di atas langit-langit rumah. Posisi mereka saling berdekatan, menguncup dalam ketakutan. Sampai akhirnya rengek si kecil Dito sedikit mengaburkan suasana yang tidak nyaman itu. Aku tak pulang dulu ya," ucap Bagotro dengan wajah lelahnya. Nggih mbah," jawab Pak Lurah kaget. Bagotro pun pulang bersama Mbah Rumi istrinya.
Dengan langkah yang terlihat mangu-mangu, pasangan lansia itu menapak keluar dari pintu rumah Pak Lurah dan berjalan menuju ke arah pulang. Pak Lurah yang tak mau terlalu rarut, akhirnya mencoba untuk terlihat baik-baik saja, seraya meraih cucunya untuk ia gendong. Pak Lurah pun menyuruh Mbak Sari dan Bu Sundari agar segera berkegiatan seperti biasanya. "Wis, sana ngerebus-ngerebus air atau cuci-cuci piring gitu loh. Biarkan Dito sama saya dulu," kata Pak Lurah kepada anak dan istrinya itu. Singkat cerita, matahari pun mulai terbit dan terlihat Pak Lurah yang kini berdiri di teras rumah. Masih sambil menggendong sang cucu, ia menyapa para warga yang berlalu larang di depan rumahnya itu. "Pagi Pak Lurah," ucap para warga yang hendak berangkat ke ladang dan melewati depan rumahnya itu. Pak Lurah menatap Mas Angga dengan heran. Seraya berbalik badan, ia pun bertanya kepada menantunya itu, yang langkah kakinya terlihat berat menyeret. "Kamu kenapa?" tanya Pak Lurah kepada menantunya itu, yang tak lama kemudian dijawab oleh Mas Angga setelah ia sampai di teras. "Gak tahu Pak, ini kaki bangun-bangun kok terasa berat ya. Apalagi badan, sakit semua," jawab Mas Angga sembari memegangi tengkuknya sendiri. "Ini beneran kamu toh?" kata Pak Lurah tiba-tiba sambil memegangi pundak menantunya itu. Mas Angga nampak sedikit terkejut dan segera menanggapi mertuanya itu, walau dengan agak gugup. "Loh, ya ini saya Pak. Memang kenapa toh?" tanya Mas Angga dengan wajah bingung. "Wis, alhamdulillah. Sudah seharian kamu itu seperti orang linglung, gak mau makan, gak mau ngomong," jawab Pak Lurah yang membuat Mas Angga semakin bingung dan tak paham. "Hah? Seharian? Wong saya aja melihat makhluk itu baru semalam loh Pak," batin Mas Angga, yang merasa ia hanya pingsan semalam dan terbangun di pagi hari. Tapi fakta yang sebenarnya adalah kejadian itu dialami Mas Angga bukan semalam, namun kemarin malam. Obrolan pun menjadi sedikit rancu sampai akhirnya Pak Lurah meluruskan dengan sebuah pertanyaan. "Apa kamu ingat kapan kamu melihat itu?" tanya Pak Lurah. "Ya tadi malam toh Pak," jawab Mas Angga yang tentu langsung disanggah oleh Pak Lurah. "Walah pantes. Semalam saya tanya kamu itu diam aja loh," kata Pak Lurah yang setelah itu menjelaskan kepada kejadian itu semarin, bukan tadi malam, seperti yang Mas Angga sadari dan rasakan. Entah apa yang terjadi kepadanya. Yang jelas, kelinglungan Mas Angga seharian kemarin sepertinya tidak pernah disadari olehnya. Wes, sebaiknya sekarang kamu sarapan dulu. Nanti siang tak ajak ke tempatnya Mbah Untung lagi," ucap Pak Lurah yang hendak menyudahi obrolan itu. Namun baru saja mulut Pak Lurah berhenti bicara, tanpa terkira dan disangka terdengar suara salam dari arah depan rumahnya. "Assalamualaikum," ucap salam itu. Terlihat seorang pria tua melempar senyum ke arah Pak Lurah dan Mas Angga yang masih berdiri di depan teras. Ia adalah orang yang baru saja disebut namanya beberapa detik yang lalu. Ya, orang itu adalah Mbah Untung. "Alhamdulillah, Mbah Untung. Monggo," sambut Pak Lurah dari kejauhan. Dengan kalem Mbah Untung berjalan sembari terus tersenyum ramah. Namun senyuman itu segera berubah menjadi raut tegang
yang sepertinya tertuju kepada Mas Angga. Dan ternyata di mata Mbak Untung saat itu ia melihat sesosok makhluk yang duduk di atas tengkuk menantu Pak Lurah itu. Sosoknya berwujud seorang gadis yang berumur 10-11 tahunan. Rambutnya panjang, wajahnya pucat dan tengah menatap kosong ke arah depan. Mungkin inilah yang membuat Mas Angga menjadi berat dan sakit untuk melangkah. "Bisa masuk? Saya mau bicara," ucap Mbak Untung. Hingga mereka pun kini masuk dan duduk di ruang tamu, yang mana tanpa basa-basi Mbah Untung langsung membuka pembicaraan. Ia mengatakan bahwa sepertinya sekarang sudah saatnya Pak Cokro, dukun kubu Juragan Wiryo, itu tahu kalau ia berada di pihak musuhnya. Pada intinya Mbah Untung sudah tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi dan akan secara terang-terangan berada di pihak Pak Lurah. "Tapi sebelumnya mohon maaf Pak Lurah, ini bukan karena saya membela panjenengan, tapi karena ada keponakan saya yang sudah jadi korban," kata Mbah Untung yang ternyata sudah tahu tentang kejadian yang dialami oleh Mbok Tun di kandang ayam Pak Lurah kemarin. Yang mana menurutnya kejadian itu membuat Mbok Tun terancam kehilangan kewarasannya. "Nggih Mbah, saya juga mohon maaf sekali. Karena saya, Mbok Tun jadi ikut keseret Mbah," kata Pak Lurah dengan gestur menyembahkan tangannya. "Wis, gak popo. Iki wis takdire saka Maha Kuasa. Sekarang sudah saatnya mereka tahu apa yang bisa kita lakukan," tanggap Mbak Untung dengan wajah tuanya yang marah. Setelah itu, perlahan pembicaraan pun melandai santai dan tibalah saatnya mata Mbak Untung tertuju kepada Mas Angga, lebih tepatnya pada sosok yang duduk di tengkuknya itu. "Tubuhmu berat kan?" tanya Mbah Untung kepada Mas Angga. "Nggih Mbah, sudah dari tadi pagi," jawab Mas Angga sambil mengelus pundaknya sendiri. Mudun, ayo mudun," ucap Mbah Untung tiba-tiba sembari menatap ke atas kepala Mas Angga. "Nah, sekarang gimana?" kata Mbah Untung setelah itu. Mas Angga nampak kebingungan. Namun tak bisa dipungkiri secara tiba-tiba ia merasakan tubuhnya enteng dan ringan. Hal itu sampai Mas Angga buktikan dengan berdiri menegakkan badannya. "Wah, enje Mbah, sudah enak kan Pol?" jawab Mas Angga yang menyentak keheranan dan segera disela oleh Pak Lurah. "Duh, memangnya anak saya ini kenapa Mbak tadi?" tanya Pak Lurah mengkerutkan alisnya. Yang mana tak lama kemudian hal itu pun segera dijawab oleh Mbak Untung. "Gimana ya, saya sulit menjelasin," jawaban Mbak Untung membuat Pak Lurah semakin heran dan penasaran. Tapi Mbak Untung pada akhirnya mencoba untuk tetap menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana. Ia pun berkata bahwa tadi ada lelembut yang mengganggu Mas Angga dengan cara duduk di tengkuk lehernya. "Tapi sekarang sudah hilang kan Mbah?" tanya Pak Lurah yang segera dijawab oleh Mbak Untung dengan singkat. Sudah hilang kok," jawab Mbak Untung. Pak Lurah ternyata ingin tahu seberapa parah gambaran keadaan itu. Dan dengan adanya Mbak Untung sekarang, ia pun memanfaatkannya untuk bertanya lebih jauh. Sudah separah apa dikdaya teluh ini menurut kacamata beliau? "Tenang saja, insya Allah semua ini bisa saya atasi. Tapi ya nggak bisa dipungkiri kalau dibandingkan dengan yang lain, panjenengan ini memang yang terparah," tanggap Mbah Untung. "Nanti malam kalau mau jenengan bisa melihat sendiri kok ketika nanti saya melakukan ritual pembersihan di rumah ini,"
kata Mbah Untung. Bu Sundari pun keluar dan agak terkejut dengan adanya Mbah Untung. "Walah Mbah, kok mboten ngabar-ngabari kalau mau kesini?" kata Bu Sundari basa-basi, seraya mendekat dan menyalami Mbak Untung. "Sebentar nggih, saya buatkan minum dulu. Sampean itu lu kok nggak ngomong ke saya dulu kalau kesini?" kata Bu Sundari. "Sudah Bu Lurah, nggak usah repot-repot. Orang saya juga sedang puasa kok," kata Mbah Untung yang membuat Bu Sundari urung beranjak dan ikut duduk di dalam ruangan itu. Hingga obrolan pun kembali berlangsung, disusul juga dengan Mbak Sari yang akhirnya turut keluar dan duduk bersama di ruang tamu Pak Lurah, yang mana pembicaraan saat itu lebih berfokus kepada persiapan ritual pembersihan yang akan dilakukan nanti malam. "Terus perihal Mbah Suyuti gimana Mbah? Apakah nanti tetap ikut Mbah?" tanya Pak Lurah di sela pembicaraan itu. "Ya tetap ikut saya, bantu saya, biar lebih ringan dan mudah," tanggap Mbah Untung, yang mana beberapa saat kemudian obrolan itu pun terpaksa terputus oleh kedatangan Lek Trimo, suami Mbok Tun, yang mengabarkan sesuatu. "Pakde, Tun kok kumat lagi?" kata Lek Trimo kepada Mbak Untung beberapa saat setelah ia datang, yang mana saat itu ia mengabarkan bahwa Mbok Tun kerasukan lagi. Semua orang tentu terkejut, begitu juga dengan Mbak Untung yang terdengar mengatakan sesuatu sebelum ia bangkit dan keluar dari rumah Pak Lurah. "Loh, ikatannya lepas," kata Mbah Untung sembari berdiri dan berjalan keluar. "Putus Pakde, talinya putus," jawab Lek Trimo saat itu. Mbak Untung dan Lek Trimo pun segera beranjak pulang ke rumahnya, diikuti oleh Mas Angga dan Pak Lurah, yang juga terlihat berjalan mengikuti ke rumah Mbok Tun sembari mencerna informasi yang belum sepenuhnya mereka pahami. Hingga singkatnya sampailah mereka semua di rumah Mbok Tun. "Tun!" teriak Mbah Untung sembari masuk ke dalam rumah ponakannya itu, dan langsung menuju pekarangan belakang rumah sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Lek Trimo sebelumnya. "Ada di belakang Pakde, saya nggak berani," kata Lek Trimo. Dan terlihatlah kini pemandangan itu, pemandangan yang hampir sama dengan kejadian di rumah Pak Lurah kemarin. Bahkan sepertinya kali ini lebih parah. Suasana saat itu terdengar sangat gaduh oleh unggas-unggas yang saling berterbangan mencoba kabur dari kandang yang beratap rendah itu. Terlihat juga beberapa bebek yang telah berserakan mati nampaklah di salah satu sudutnya. Mbok Tun yang bersila menggigit salah satu leher bebek peliharaannya itu. "Mak, eling mak, eling!" teriak Lek Trimo ke arah istrinya dari kejauhan. Ia tak berani mendekat karena memiliki trauma dan pasti akan pingsan ketika melihat darah. Alasan itulah yang membuat Lek Trimo tadi memutuskan untuk keluar mencari bantuan. Beruntung setelah itu seketika Mbok Tun segera sadar dan langsung melemparkan bebek yang berada di tangannya. "Ya Allah!" teriak Mbok Tun yang langsung menangis setelah kesadarannya. Pak Lurah, Mas Angga, Mbak Untung pun segera mendekat dan memapah tubuh Mbok Tun masuk ke dalam rumah dengan wajah dan bajunya yang sudah penuh dengan darah, persis seperti apa yang terjadi kemarin di rumah Pak Lurah. "Tolong, tolong aku!" tangis Mbok Tun dalam papahan Mas Angga dan Pak Lurah. Kegaduhan itu pun terdengar sampai luar dan membuat para warga berdatangan. Sebagian nampak heran dan bertanya-tanya melihat itu. Namun tak sedikit juga yang mengira bahwa tahu Mbok Tun terkena serangan teluh dari Juragan Wiryo. Lek Trimo yang tak kuasa akhirnya mendekat walau sempat dihalau oleh beberapa warga. Namun ketidaktegaannya tetap memaksa untuk melihat keadaan istrinya itu, dan benar saja,
Baru beberapa detik saja melihat darah di wajah Mbok Tun, ia langsung terhuyung lemas dan pingsan. Sementara itu para ibu-ibu yang turut datang segera berjibaku mengambil alih Mbok Tun dari rangkulan Pak Lurah dan Mas Angga. Mereka pun segera menyeka, membersihkan dan mengganti baju Mbok Tun itu. Sementara itu, para ibu-ibu yang turut datang bergegas berjibaku mengambil alih Mbok Tun dari rangkulan Pak Lurah dan Mas Angga. Mereka pun segera menyeka, membersihkan dan mengganti baju Mbok Tun. "Kok bisa sampai kayak gini toh Mbak Yu? Sabar ya," ucap salah seorang di antara ibu-ibu kepada Mbok Tun yang masih nampak menangis itu. Gambaran sesungguhnya cukup menyedihkan. Seorang Mbok Tun yang dikenal sebagai wanita tangguh dan selalu bisa mengatasi keadaan, kini sudah nampak di titik terlemahnya. Pak Lurah dan Mas Angga tak lagi bisa berkata-kata. Bersamaan dengan Mbak Untung dan para warga, mereka kini terlihat duduk di ruang tamu. "Terus gimana ini Mbah?" tanya Pak Lurah kepada Mbak Untung. Mbak Untung terlihat menghela nafasnya dan setelah itu menjawab dengan nada marah. "Perang Pak Lurah. Saya harus perang dengan Cokro," kata Mbah Untung beriringan dengan getaran cincin batu akik menabuh sandaran kursi yang ia duduki. Menyoal tentang remah tanah kuburan, sebenarnya cecerannya tak pernah ditemukan di rumah Mbok Tun. Namun menurut Mbah Untung, kedekatan Mbok Tun dengan keluarga Pak Lurah membuat keponakannya kini turut terkena dampak dari serangan itu. Tapi Mbah Untung juga nggak bisa menyalahkan Pak Lurah, dan beliaulah yang kini malah terlihat paling menyesal karena ia merasa terlambat dan tidak menangani masalah ini dari jauh-jauh. "Apa dukun Cokro itu sudah tahu Mbah kalau panjenengan berada di pihak saya?" tanya Pak Lurah lagi. "Belum Pak Lurah, sepertinya belum. Kemarin siang saya masih bisa ngobrol kok sama dia," jawab Mbak Untung yang setelah itu sedikit menerangkan bahwa teluh tanah kuburan selalu menyerang dengan serangan acak kepada sasaran yang berada di sekitar mana tanah itu disebarkan. Apesnya, Mbok Tun saja yang waktu itu berada di sana dan kebetulan mendapat serangan yang cukup kuat. Pembicaraan itu pun dikatakan Mbak Untung secara terang-terangan di depan beberapa warga yang tentu mendengar dan akhirnya semakin yakin bahwa serangan teluh Juragan Wiryo kepada Lurah Pawiro Atmojo memang benar-benar terjadi. "Terus apa yang bisa kita lakukan Mbak sekarang?" kata Pak Lurah yang beberapa saat kemudian dijawab oleh Mbak Untung dengan sebuah perintah, yang mana pagi ini juga, kecuali dengan rumah Pak Lurah, ritual pembersihan dan pemagaran rumah orang-orang yang telah menjadi sasaran harus segera dilakukan. Mbak Untung sengaja menyisakan rumah Pak Lurah khusus untuk nanti malam. Selain karena paling berat, sepertinya beliau memiliki cara tersendiri untuk itu. Dan tanpa banyak bicara lebar, Pak Lurah, Mbak Untung, dan Mas Angga pun segera beranjak dari rumah Mbok Tun. Dan lewat Kadus Barjo, perintah itu pun disampaikan kepada kadus-kadus yang lain. "Tolong sampaikan kepada Mbak Suyuti agar ke rumah saya, karena ditunggu sama Mbah Untung, tolong ya. Dan kabarkan juga kepada yang lain siap-siap saja di rumah, termasuk sampean," pinta Lurah. Kabar itu tersampaikan. Dan singkat cerita, ritual pembersihan dan pemagaran itu diawali dari rumah Mbok Tun, berlanjut ke rumah Pak Carik Sukmo, Mbak Gotro, dan selanjutnya. Ada satu kesamaan hal aneh di luar nalar yang terjadi pada setiap rumah pada ritual pembersihan itu, yaitu temuan 4 buah bulatan tanah yang ada di balik atap langit-langit mereka. Bantalan mayat adalah sebutan tepat bagi gumpalan tanah seukuran 2 kepalan orang dewasa itu, yang sewajarnya benda itu digunakan sebagai pengganjal jenazah saat dimasukkan ke dalam liang kubur. Entah bagaimana benda itu bisa berada di situ, yang jelas semua menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri
bantalan jenazah itu jatuh dari langit-langit di akhir ritual. Singkat cerita, setelah ritual pemagaran dan ritual pembersihan itu selesai, nampak kini semua orang berkumpul lagi di rumah Pak Lurah, saling ngobrol dan wajah-wajah mulai memperlihatkan sedikit kelegaan. "Nanti malam mulai jam berapa, Mbah?" kata Pak Lurah kepada Mbak Untung di sela perbincangan itu, menanyakan kapan pembersihan rumahnya akan dilakukan. "Nanti, pokoknya setelah rumah sudah sepi saja ya Pak Lurah," jawab Mbak Untung yang setelah itu menjelaskan agar ritual nanti tidak melibatkan banyak orang, kecuali dia, Mbak Suyuti, dan Pak Lurah. Lemah Kuburan bab 7, 8, 9 selesai sampai di sini. Sampai jumpa di bab berikutnya. Aduh, akhirnya ya. Ini saya langsung 3 bab ya. Jadi saya rapel 3 bab biar cepat selesai juga gitu. Oke, daripada kok itu tadi pembukaan ya. Maksud saya semoga cerita kali ini membuat rindu kalian bisa tenang ya. Karena banyak yang menanyakan juga, lemah kuburan kapan diterusin bang gitu kan. Terus ada yang tanya juga ngunduh mantu itu, kok ngunduh mantu, ngunduh jiwa itu kapan diterusin itu. Habis lemah kuburan ya, nanti ngunduh jiwa akan saya teruskan. Oke, mungkin itu saja cerita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.